Halo friends, selamat datang di channel saya, Pondok Bambu Predator. Assalamualaikum, apa kabar friends? Semoga pada sehat semua ya. Oke, hari ini saya akan bikin video bersama anak saya lagi nih friend, yang bernama siapa nak? Yasmin. Oke, di video yang lalu itu kita membahas mengenai cara memilih baby cana yang berkualitas. Nah, kalau di video kali ini kita akan membahas 5 penyakit yang biasa menyerang ikan cana plus cara penanganannya. Oke, friend? Oke, langsung aja, friend. Yang pertama adalah penyakit yang biasa kita temui pada ikan cana itu adalah bibirnya sobek, friend. Nah, bibir sobek yang biasanya itu di bagian bawah atau bagian atas bibir ikan cananya, friend. Aku juga lagi sakit bibir. Iya kan, ini kan lagi bahas ikan cana. Nah, aku juga sakit bibirnya. Sakit bibirnya, oke. Jadi buat teman-teman yang biasa sudah banyak koleksi ikan cananya, pasti pernah mengalami sobek pada bibir ikan cananya, friend, di bagian bawah atau bagian atasnya. Nah, itu biasanya diakibatkan dari yang pertama itu bisa dari faktor pada saat ikannya kita mau beli itu dia dalam satu wadah, friends. Nah, maksudnya satu tank itu masih banyak ikan, jadi berantem. Nah, jadi bisa dari faktor penyebabnya itu bisa dari berantem sesama ikan cana, terus ikannya bibirnya sobek. Dan yang kedua itu faktor dari dia stres. Maksudnya di sini stresnya itu dia nabrak-nabrak dinding akuarium, friend. Nah, itu bisa menyebabkan luka pada bibirnya, friend. Nah, cara penanganannya itu gampang kok. Kalau bibir luka itu tidak terlalu masalah sih ya. Yang penting begitu ada tanda-tanda luka pada bibirnya itu bisa langsung dikasih akriflavin atau dengan daun ketapang saja sudah cukup. Nanti lama-lama dia menjadi kering dan lama-lama kembali seperti semula, friend. Jadi tidak terlalu membahayakan bagi ikan cana. Yang kedua adalah penyakit white spot. Nah, sebenarnya nggak di ikan cana aja sih, di ikan yang lain pun juga rata-rata pasti pernah mengalami yang namanya white spot. Jadi pada tubuh ikan itu terdapat bintik-bintik putih yang disebabkan karena faktor jamur bisa, atau biasanya dari faktor air pun juga bisa. Jadi air yang sudah lama tidak diganti airnya atau sudah lama tidak dikuras, nah itu bisa jadi faktor dari white spot, friend. Nah, kalau pada ikan cana white spotnya kalau misalkan sudah ada tanda-tanda white spot, biasanya kan itu munculnya kan nggak langsung banyak kan. Nah, itu biasanya munculnya itu sedikit dulu. Nah, kalau teman-teman sudah ngelihat tanda-tandanya dia terserang penyakit white spot, itu cepat-cepat teman-teman pindahin ikan cananya ke tank karantina, friend. Jadi misalkan ikannya ini udah ada tanda-tanda nih muncul bintik-bintik putih kecil-kecil gitu ya, masih sedikit, terus tidak mau makan
mojok, nah itu sudah langsung aja angkat, kita karantina di tank khusus ya friend ya. Jadi nanti penanganannya itu gampang, masih termasuk gampang karena cukup dengan air ketapang, kita masukkan akriflavin juga nggak apa-apa, kita pakein ketapang. Terus kalau misalkan di rumah ada heater, boleh dipakai heater pun boleh. Tapi kalau saya sih pribadi tidak menggunakan heater, paling cukup dengan menggunakan air ketapang plus akriflavin. Sama airnya jangan terlalu tinggi, nanti pada saat dimasukkan ke tank karantinanya airnya jangan terlalu tinggi ya, sedang-sedang aja lah, sekitar 10-15 cm lah airnya. Jadi penanganannya seperti itu friend. Kalau biasanya sih kalau white spot itu dia sekitar paling lama 1 minggu lah, nggak sampai 1 minggu sudah rontok si white spotnya kalau cepat-cepat kita antisipasinya sih. Kayaknya ikutin tuh tangannya. Oh iya, jadi paling lama itu seminggu. Paling kalau dari pengalaman saya sih 4 hari udah mulai rontok gitu. Jadi 5 hari ikannya sudah aktif lagi, sudah makan lagi. Ya udah, kalau sudah mau makan kita bisa pindahin ke tank semulanya lagi. Nah, yang ketiga itu adalah jamur kapas. Jamur kapas itu pada ikan cana biasanya disebabkan oleh faktor air yang kurang bersih. Bisa juga dengan dari faktor pakan ikan cana tersebut. Misalkan biasa kita kasih pakan itu hewan hidup, misalkan ulat hongkong, udang, ikan-ikan kecil gitu. Nah, dari sisa-sisa makanan itu bisa jadi amoniak yang bisa menyebabkan ikan cana kita terserang jamur kapas friend. Jadi saran saya kalau misalkan habis kita kasih makan itu sisa-sisa makanannya itu diangkat, jadi tidak menjadi amoniak nantinya. Jadi kasih makan ikan cananya secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah, tanda-tandanya sama seperti white spot tadi. Jadi awalnya mulanya itu ikan tidak aktif, itu dia mojok seperti biasa mojok, terus kita ajak main nggak mau, terus nggak mau makan juga. Nah, itu udah tanda-tanda gejala jamur kapas. Nanti lama-kelamaan biasanya timbul jamur kapas itu kalau nggak di badan itu di kepalanya. Jadi di kepalanya itu jadi di kepalanya itu terdapat kayak kapas-kapas gitu friend. Awalnya kecil, nanti lama-lama menjadi besar. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat tanda-tanda ada seperti kapas di atas kepalanya gitu atau di badannya, nah itu tanda-tanda dari penyakit jamur kapas friend. Cara penanganannya itu sama seperti white spot tadi. Jadi kita cepat-cepat angkat ikannya, kita pindahin ke tank karantina, kita kasih airnya itu jangan terlalu tinggi, kita kasih daun ketapang, kalau bisa rebusan air ketapang lebih bagus. Jadi langsung tidak nunggu airnya coklat kan, jadi langsung coklat warnanya. Terus kita kasih akriflavin boleh, kita kasih heater, kalau ada heater boleh juga. Nah, kalau tadi saya ngeliat di beberapa grup itu ada cara cepatnya, jadi tapi agak-agak agak sulit. Jadi kalau tadi saya baca-baca di grup itu, kalau ikan cana terkena jamur kapas itu ikannya langsung angkat aja. Nah, letak di mana ada jamur kapasnya itu kita langsung bersihin pakai lap aja friend. Tadi saya lihat videonya di grup itu, ikannya kita angkat, kita bersihin jamur kapasnya itu pelan-pelan gitu ya, biar nggak ngelukain ikannya juga gitu. Sampai dengan bersih, baru kita pindahin ke tank karantinanya. Nah, jadi saya recommended sih yang tadi sih friend, kalau mau cepet gitu ya. Ikannya kita angkat, kita bersihkan jamur kapasnya dengan menggunakan kain yang lembut ya. Jadi tidak
tidak membuat kulitnya itu terluka nanti ikannya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam tank karantina. Biasanya kalau jamur kapas itu hampir sama dengan white spot, itu sekitar paling lama 1 mingguan, sampai dengan ikannya mau makan lagi, aktif lagi, baru kita kembalikan ke tanknya semula. Oke friend, yang keempat itu ada penyakit yang namanya sisik nanas friend. Kenapa dinamakan sisik nanas? Karena nanti pada ikan cananya ini sisiknya pada keluar-keluar gitu seperti buah nanas. Jadi gejalanya itu sama, awalnya tidak mau makan, tidak aktif. Nah, yang membedakan itu nanti lama-kelamaan sisiknya tuh pada keluar-keluar gitu friend, sama hampir mirip kayak kulit nanas. Nah, kalau sudah seperti itu harus cepat-cepat kita pindahkan ke tank karantina friend, karena akibatnya bisa fatal banget kalau iya. Jadi akibatnya bisa fatal banget, itu bisa menyebabkan ikannya bisa mati kalau kita lama menanganinnya. Jadi kalau udah kelihatan sisiknya keluar-keluar gitu, jadi kalau sudah kelihatan sisiknya keluar-keluar gitu kayak kulit nanas, sudah langsung pindahin ke tank karantina, kasih air ketapang, kasih akripapin, kasih heater kalau bisa, kalau ada heater lebih baik ada heater, tapi kalau enggak pun juga nggak masalah. Nah, tadi saya baca-baca di grup channel pun katanya pemakaian garam ikan juga sangat bagus untuk menanggulangi penyakit kulit nanas ini friend. Jadi kalau ada garam ikan teman-teman itu taburin aja secukupnya di tank karantinanya. Nah, itu pengalaman saya juga itu saya pernah ikan saya 3 ekor kena kulit nanas, yang 1 alhamdulillah masih selamat, yang 2 mati friend. Jadi yang 2 memang agak penanganannya agak terlambat saya gitu, jadi ikan yang terakhir alhamdulillah masih selamat. Oke, yang kelima adalah penyakit gigit ekor friend. Nah, jadi kalau ikan cana ini kalau sudah terserang penyakit gigit ekor, nah ini yang menurut saya ini yang sangat-sangat susah disembuhkan ya friend, karena balik lagi pengalaman saya pun itu ikan saya ada 1 ekor waktu itu red centarum. Jadi pernah mengalami gigit ekor juga red centarum saya, itu hampir 3 bulan itu nggak sembuh-sembuh friend. Kalau saya baca-baca di grup itu banyak menyaranin kasih tank net, entah ikan Oscar atau entah ikan palmas gitu, jadi dia ada interaksi dengan ikan lain gitu. Sudah saya kasih tank net, masih tetap juga gigit ekor. Terus ada yang saranin tanknya disekat, kita kasih teman buat flaring, jadi dia ada teman buat flaring. Sudah saya kasih saya sekat juga, saya kasih teman buat flaring, memang flaring, tapi kembali lagi dia gigit ekornya lagi gitu friend. Jadi hampir 2 bulan, ya mau hampir 2-3 bulan lah itu ikan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Akhirnya saya diamkan, akhirnya ikannya mati friend, lama-lama mati gitu kan. Jadi dari awal gigit ekor, nanti lama-lama di ekornya itu tumbuh jamur kecil-kecil gitu yang bisa menyebabkan ikannya mati friend. Jadi yang menurut saya paling fatal sih yang nomor 5 ini friend, jadi yang gigit ekor. Kalau saya pribadi belum berhasil gitu menyembuhkan yang gigit ekor ini gitu. Ujung-ujungnya kan ikan saya mati kemarin. Oke friend, jadi itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa membantu apabila teman-teman ikannya sedang mengalami gejala 5 penyakit yang tadi. Yang pertama itu luka pada bibir, yang kedua itu white spot, yang ketiga itu jamur kapas, yang keempat itu sisik nanas, dan yang terakhir tadi gigit ekor.
mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat menyembuhkan ikannya. Bisa membantu teman-teman juga supaya ikannya bisa kembali seperti normal kembali. Oke friend, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga share. Oh iya, jangan lupa juga di follow Instagram Pondok Bambu Snackhead ya friend ya. Oke, dah. Dadah. Dadah.